Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihi min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Para siswa, para santri, para permisa di mana saja berada yang kami hormati dan insyaallah yang dirahmati Allah. Mari kita bersama-sama sebelumnya senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Rabbul Izzah, yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama untuk melakukan aktivitas kita. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan bimbingan serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua kalinya sholawat dan salam mari kita aturkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya baik di dunia apalagi besok di yaumul akhirah. Para pemirsa, para santri, para pelajar yang kami hormati dan yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini atau pagi hari ini kita alhamdulillah sudah memasuki bulan Ramadan pada hari yang kelima, dengan harapan semoga amalan ibadah puasa kita senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Adapun pada kali ini sedikit kami akan sampaikan, yaitu amalan-amalan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar, ya. Dan malam ini adalah malam yang sangat dinanti-nantikan oleh kaum muslimin. Karena pada malam Lailatul ini amalan ibadah yang dilakukan oleh umat Islam akan dilipat gandakan oleh Allah dari segi pahalanya. Maka biasanya kalau sudah sampai pada detik-detik malam Lailatul Qadar ini, mayoritas umat Islam bagi yang betul-betul tahu akan hikmah atau pahala yang akan diberikan oleh Allah dengan melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Adapun sudah lazim para pendengar, para pemirsa, para santri, ini yang sudah sering disampaikan oleh para kiai, para ulama, para ustadz, ini bahwa turunnya malam Lailatul Qadar adalah pada tanggal 10 yang akhir, ya. Kalau dalam penjelasan yaitu pada hitungan yang ganjil-ganjil gitu. Itu biasanya macam itu. Maka dari itu mari para pendengar, para santri, kita bersama-sama mengkaji dan mengaji tentang amalan-amalan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Yang pertama ini adalah antara lain amalan yang banyak dilakukan oleh orang-orang atau umat Islam adalah untuk menyambut atau bisa mendapatkan malam Qadar adalah dengan melakukan iktikaf, ya. Iktikaf adalah berdiam diri di masjid, baik itu masjid jami atau masjid ghairu jami, ya. Masjid jami atau masjid ghairu jami.
saya pernah mendengar dari penjelasan guru saya yang di masjid-masjid jami adalah masjid yang bisa untuk melakukan sholat Jumat. Adapun masjid ghairu jami ya masjid statusnya sama, ya bisa untuk tahiyatul masjid, bisa untuk tikaf, tapi tidak untuk sholat Jumat. Gitu. Lah kebetulan pada tahun ini dengan adanya penyebaran virus corona, ya otomatis malah sekarang kalau kita perhatikan, kita tahu banyak masjid-masjid yang seolah-olah itu ditutup. Ya walaupun ada paling ya 1-2, dalam artian tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Ini lah, iktikaf ini dinyati adalah untuk taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri agar kita senantiasa mengharapkan ridho Allah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak begitu saya banyak menjelaskan masalah iktikaf. Yang kedua adalah mari untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar ini dengan kita banyak-banyak melakukan membaca Al-Quran. Syukur-syukur dalam membaca itu dengan dimurotalkan. Alangkah indahnya ya kalau kita membaca Al-Quran, tidak berdasarkan lagu yang monoton yang seperti biasa. Bukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah itu sih baik juga, tapi lebih baik kalau dibaca dengan murotal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Umpama itu ya. Kebetulan banyak surat Anas umpamanya. Ini kalau pakai rumus ya. An ali a'na minal mu'nimu an ali nada pertama naik, nada kedua datar. Baban bali babana minal mubani mubaban bali ba. Lagu tiga nurun. Jajan jali jajana minal mujani mujajan jali ja. Umpamanya ini cuma untuk contoh aja ya. Surat Anas umpamanya. Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak masukkan dalam ayat 1. Qul a'udzu birabbin nas. Baban malikin nas. Lagu 3. Jajan jali jajana ilahin nas. Lagu 1 lagi. Min syarril waswasil khannas. Lagu 2 datar. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Lagu 3 nurun. Minal jinnati wan nas. Itu contoh aja para santri, para pendengar, para pemirsa, salah satu aja ya. Nanti kalau kita hafal rumus itu antara lain, insya Allah satu Quran bisa untuk memasukkannya. Di samping itu Bapak Ibu, para santri, para pendengar, para pemirsa, membaca Al-Quran itu sangat luar biasa ya. Luar biasanya gimana? Kalau orang saat hidup kok sering atau banyak membaca Al-Quran, besok Al-Quran itu bisa menyafangati kepada kita. Alangkah indahnya kalau kita saat hidup di dunia ini sering baca Al-Quran, akan memberikan syafaat. Masya Allah. Nih ya. Yang kedua, yang ketiga ya, kita harus banyak melakukan sholat malam ya.
Salat malam. Jadi untuk salah satu menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah kita banyak melakukan sholat malam. Yang sudah lazim dan sudah masyhur, sholat itu adalah antara lain adalah sholat tahajud. Ya, kita lakukan sholat tahajud. Tuh, sholat tahajud kita lakukan. Tuh. Dan sholat hajat dan sholat lainnya. Yang keempat, ya, bagi para peserta, para pendengar, para pemirsa yang kami hormati dan yang dirahmati Allah. Yang keempat adalah kita disuruh untuk memperbanyak doa, ya. Suruh memperbanyak doa. Seperti doa yang sudah biasa dan lazim dibaca adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa wa'fu anni. Ya. Jadi doa ini yang sudah biasa dibaca, atau mungkin ada Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anni atau wa'fu anna. Ya. Allahumma du Gusti Allah. Nah. Innaka teman satuhune Tuhan dustune panjenengan Gusti iku afuwun zat kang akeh oleh paring pangapura tuhibbu demen sapa Tuhan al ngafa ing wong kang seneng jaluk ngapura fa'fu mongko ngapura panjenengan ngani saking ingsun. Masya Allah. Para santri, para pelajar yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara minta ampunan sama Allah, Masya Allah, karena kita harus koreksi diri. Kita banyak kesalahan pada Allah. Ini yang langsung hubungan dengan Allah. Dua, kepada orang tua. Para santri, para pelajar, bukan kepada hanya orang tua saja, termasuk kepada bapak ibu guru atau bapak kiai yang ada di pondok pesantren. Maka dari itu, mari para santri, para pelajar, gunakan momen yang sangat luar biasa. Kita gunakan pada malam tanggal 10 yang akhir daripada bulan Ramadan, kita gunakan untuk memperbanyak minta ampunan pada Allah, baik yang langsung pada Allah itu sendiri ataupun kepada orang tua atau kepada tetangga atau pada bapak ibu guru atau pada orang tua dan lain sebagainya. Sudah mau diceklek, Pak? Para santri, para pelajar yang dirahmati Allah. Contoh, ya, dosanya langsung pada Allah umpamanya. Kita tahu bahwa bulan ini adalah bulan puasa. Tapi kadang-kadang kita dengan sengaja, walaupun malamnya ikut sahur, tapi kadang-kadang malamnya malah beli minuman yang tidak etis lagi, ya. Sudah minum sambil jalan, baik itu pakai sepeda atau naik motor. Ini Masya Allah, Masya Allah. Maka kami himbau dan kami mengingatkan pada diri saya sendiri, kepada para santri, para pelajar, mari tahun ini kita dalam melaksanakan puasa bulan Ramadan ini kita lakukan dengan didasari keimanan. Dan yang kedua, didasari untuk mencari ridho Allah, mencari pahala dari Allah. Jangan sampai kita melakukan puasa, tapi hakikatnya tidak puasa. Karena apa? Mencuri. Dalam arti mencuri ini, bisa kita ikut sahur, tapi malah paginya atau siang harinya kita beli jajan atau beli minuman. Inilah Bapak Ibu, para santri, para pendengar, para pemirsa, yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Intinya kami mengajak kepada diri saya sendiri, pada para pemirsa, para pelajar, para santri, mari
ya, yang umpamanya tahun kemarin dalam melakukan puasa ini tidak didasari dengan imanan wahtisaban, diusahakan pada tahun ini kita bertobat pada Allah. Semoga dengan lantaran semacam itu nanti puasa kita yang benar-benar puasa yang diharapkan sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang didasari dengan imanan wahtisaban. Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon diluruskan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan.